down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anantia Yunda Putri dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan soal matematika yang diberikan untuk UTS. Berikut penjelasan videonya, mari kita simak. Untuk soal yang pertama, diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 dikurang 2Q. Dan P sama dengan 3 ditambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan yang pertama keseimbangan pasar dan sesudah ada pajak, terus besar pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang ketiga, total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang keempat, total pajak yang diterima pemerintah negara. Diketahui PD sama dengan 12 2Q, PS sama dengan 3 ditambah Q, T sama dengan 25%. Jawabannya adalah pertanyaan yang pertama, yaitu keseimbangan sebelum pajak. PD sama dengan PS, yaitu 12 dikurang 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Min 3Q dikurang sama dengan 9Q, Q sama dengan 3. Pajaknya 12 dikurang 2Q, P sama dengan 12 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 12 dikurang 6, hasilnya 6. Untuk yang selanjutnya, fungsi penawaran setelah pajak. Yaitu P sama dengan 3 ditambah Q ditambah T. Sama dengan 3 ditambah Q ditambah 0,25 sama dengan 3 ditambah 1,25Q. Sama dengan PD sama dengan PS, yaitu 12 min 2Q sama dengan 3 ditambah 1,25Q. Yaitu min 3,25Q sama dengan min 9. Q-nya yaitu 2,77. Nah, untuk pajaknya sama dengan 3 ditambah 1,25Q sama dengan P dikurang 3 tambah 1,25 dikali 2,77 sama dengan 3 ditambah 3,46. Hasilnya 6,46. Pertanyaan yang kedua, yaitu pajak per unitnya. Untuk rumusnya ada T sama dengan TX, PE sama dengan 0,25 dikali 646 sama dengan 1,62. Untuk yang konsumen ada TK sama dengan PE dikurang PE sama dengan 6,46 dikurang 6. TK-nya 0,46. Untuk produsennya ada TP sama dengan T dikurang TK. TP-nya 1,62 dikurang 0,46, hasilnya yaitu 1,16. Pertanyaan yang ketiga, ada total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Untuk konsumennya ada TK sama dengan QE dikali TK. Lanjut, sama dengan 2,77 dikali 0,46. Hasilnya 1,277.
untuk produsennya TP sama dengan QE dikali TP sama dengan 277 dikali 1,16. Hasilnya 3,21. Selanjutnya pertanyaan yang keempat itu pajak yang diterima negara. T sama dengan QE dikali T. T sama dengan 2,77 dikali 1,62. Hasilnya 4,48. Dan ini dia gambar grafiknya. Untuk soal yang nomor 2, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 dikurang PQ, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 di setiap unit barang yang diproduksi. Kita disuruh untuk menentukan yang pertama keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar sesudah subsidi, terus bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, dan terakhir jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Diketahui P 80 dikurang 4Q untuk permintaan, sedangkan P sama dengan 20 dikurang 2Q untuk penawaran. Di sini untuk jawabannya yaitu yang pertama pertanyaannya keseimbangan pasar sebelum subsidi. Berikut jawabannya. PD dikurang PS sama dengan 80 dikurang 4Q sama dengan 20 dikurang 2Q. Min 40 ditambah 2Q sama dengan 20 dikurang 8. 2Q sama dengan 60. Q sama dengan 60 per min 230. Pajaknya sama dengan 20 dikurang 2Q sama dengan 20 dikurang 2 dikali 30 min 40. Hasilnya 30 min 40. Selanjutnya pertanyaannya keseimbangan pasar sesudah subsidi. Untuk jawabannya PD sama dengan PS, 80 dikurang PQ sama dengan 20 dikurang 2Q, yaitu PS sama dengan 20 dikurang 2Q, 15. PS sama dengan 15 dikurang 2Q. PD sama dengan PS, 80 dikurang 40, 15 dikurang 2Q. Min 4Q ditambah 2Q sama dengan 15 dikurang 80. 2Q sama dengan 65, Q-nya yaitu sama dengan 65 dikurang 2 sama dengan 325. PS sama dengan 15 min 2Q sama dengan 15 min 2 dikali 32,5 sama dengan 115 dikurang 65 setara 50. Jawabannya yaitu 32,5,50. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu bagian subsidi yang dinikmati konsumen.
Jawabannya P sama dengan dalam kurung P dikurang P kali Q sama dengan min 50 dikurang 40 dikali 32,5 sama dengan 10 dikali 32,5. Hasilnya ya. Selanjutnya di sini ada total pemerintahnya yaitu 16,2,5, total konsumennya 32,5 dikurang jadi hasilnya min 16,2,5. Untuk pajak yang diterima pemerintahnya pajaknya 5, Q-nya 32,5, hasilnya 162. Untuk soal yang nomor 3, dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD. Untuk I-nya sama dengan 150 ditambah 0,15 Y. Untuk G-nya 400 dan T-nya 300. Kita disuruh untuk menentukan yang pertama tingkat keseimbangan pendapat keseluruhan atau aggregate dalam perekonomian. Terus yang kedua berapa besarnya belanja konsumsi. Yang ketiga berapa besar nilai investasinya. Dan yang terakhir menggambarkan keseimbangan dalam suatu diagram. Di sini diketahui C-nya sama dengan 300 ditambah 0,6 YD, I-nya 150 ditambah 0,15, G-nya 400, T-nya. Di sini pertanyaannya, hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau agregate dalam perekonomian ini. Jawabannya Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Y-nya sama dengan dalam kurung 300 ditambah 0,60 YD ditambah dalam kurung 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung Y ditambah T ditambah dalam kurung 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400 sama dengan Y ditambah 300 ditambah 0,060 dalam kurung Y dikurang 300 ditambah 150 ditambah 0, 0,15 Y ditambah 400 Y 300 ditambah 60, Y dikurang 80 ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400 Y sama dengan 120 ditambah 0,60 Y ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. Y sama dengan 670 ditambah Q 75 Y. Y sama dengan 0,75 Y dikurang 670. Y sama dengan 670 per 0,25, totalnya 260/80. Untuk yang B itu pertanyaannya
Berapa besar belanja konsumsi? Jawabannya C sama dengan 300 ditambah 0,60 ditambah Y dikurang T. Itu dikurang ya guys. Terus C-nya sama dengan 300 ditambah 0,60 dalam kurung 2650 dikurang 300 sama dengan 300 ditambah 1428, hasilnya yaitu 1728. Untuk pertanyaan yang ketiga, berapa besar nilai investasi? I sama dengan 150 ditambah 0,15 Y sama dengan 150 ditambah 0,15 dalam kurung 2680 sama dengan 150 ditambah 402, hasilnya 552. Berikut gambar grafiknya. Selanjutnya untuk nomor 4 itu ada biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 204. Pertanyaannya, pertama, pada tingkat produksi berapa biaya total minimum? Terus yang kedua, hitung biaya total minimumnya. Yang ketiga, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Yang terakhir, berapa besarnya biaya marginal jika produksi dinaikkan ke 4 unit? Diketahui C sama dengan Q1 dikurang 240 ditambah 204. Jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa unit biaya total minimum? Jawabannya Q sama dengan B per 2E sama dengan 24 per 2 sama dengan 12 unit. Untuk pertanyaan selanjutnya ada biaya total minimum. Jawabannya C sama dengan min B pangkat 2 4AC dikali 4A min 24 pangkat 2 min 4,1,2,2041 per 41 sama dengan 240. Min 815 per 4 sama dengan min 576 500. Pertanyaan yang ketiga untuk menentukan yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetapnya itu FC sama dengan 204. Untuk biaya variabelnya itu ada VC sama dengan Q pangkat 2 min 24Q sama dengan 12 min 2 min 24 pangkat 2, hasilnya 144 dikurang 288, hasilnya min 144. Untuk variabel rata-ratanya AFC sama dengan VC per Q sama dengan 144 per 12, hasilnya min 12. Untuk biaya marginalnya yaitu jika Q sama dengan 16, C min 16 2 pangkat 2 min 24 dikali 16 tambah 204 sama dengan 256 min 386 204, hasilnya 76. NC-nya 76 dikurang 36 per 16 dikali 12 dikurang 40 per.
Soal terakhir, soal nomor 5. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 05Q pangkat 2 ditambah 45Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C 0,25 pangkat 3 dikurang Q 8Q pangkat 2 ditambah 57Q ditambah 2. Pertanyaannya, hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Diketahui 12 sama dengan 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45Q sama dengan C 0,25Q ditambah pangkat 2 min 8Q tambah 570Q tambah 2. Terjual 20 unit dan 30 unit. Jawabannya yaitu sama dengan R min C sama dengan min 0,5Q ditambah 45Q min 0,25Q dikurang 8Q pangkat 2 ditambah 57 pangkat 2 sama dengan min Q dikali 25Q pangkat 2 ditambah 75Q pangkat 2 ditambah 12Q min 2. Jika Q20 sama dengan 0,25 20 pangkat 3 ditambah 7,5 20 pangkat 2 ditambah 12 dikali 20 min 2 sama dengan min 2000 ditambah 3000 ditambah 240 dikurang 2. Hasilnya 1238 dan keterangannya yaitu ini keuntungan. Selanjutnya, jika Q-nya 30 ya adalah Q sama dengan 0,25 dikali 30 pangkat 2 tambah 7,5 dikali 30 pangkat 2 ditambah 12 dikali 30 min 2 sama dengan 6.750 ditambah 6.750 ditambah 360 dikurang 2. Hasilnya 3.508 total. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.